Halo adik-adik kelas 5. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 6 subtema ketiga dengan subtema pengaruh kalor terhadap kehidupan. Yuk kita mulai memasuki pembelajaran pertama. Pada pembelajaran pertama ini, kita disajikan sebuah teks percakapan atau dialog antara Lani dengan ibunya, di mana tempat mereka berdialog di dapur. Saat itu Ibu Lani sedang memasak di dapur dan Lani menghampiri ibunya. Lalu mereka berdialog kecil tentang apa yang mereka bicarakan. Yuk silakan dibaca terlebih dahulu. Nah, kamu sudah membaca teks bacaan tersebut. Sekarang informasi apa yang kamu peroleh dari teks tersebut? Ayo, apa? Oke, baiklah. Setidaknya kita memperoleh 2 buah informasi. Informasi yang pertama adalah tentang media televisi dan internet dapat dijadikan sebagai sumber informasi. Yang kedua yaitu contoh perpindahan panas atau kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masih ingatkah kamu tentang perpindahan kalor atau panas secara konduksi? Ya, tentunya kalian masih ingat perpindahan panas dengan cara konduksi, artinya dia memerlukan zat perantara. Dan biasanya zat perantaranya berupa logam. Apa saja logam? Ada banyak sekali jenis logam. Misalnya apa? Besi, tembaga, nikel, emas, aluminium, dan lain-lain. Itu contoh-contoh dari logam. Jadi ada banyak sekali benda-benda yang dapat menghantar panas di lingkungan kita, bahkan di dalam rumah kita sangat-sangat banyak kita jumpai. Nah, di dalam menghantar panas ada yang disebut dengan konduktor, ada yang disebut dengan isolator. Nah, supaya kita lebih tahu apa itu konduktor, apa itu isolator, yuk kita baca teks bacaan yang ada di bukumu. Pada paragraf pertama itu membahas tentang apa itu konduktor, apa itu isolator. Nah, konduktor adalah bahan yang dapat menghantar panas dengan baik disebut konduktor. Nah, sementara isolator adalah lawan dari konduktor, yaitu bahan yang tidak dapat, ingat ya di garis bawahi, tidak dapat menghantarkan panas. Itu disebut dengan isolator. Nah, kalau dia sedangkan bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas disebut dengan semikonduktor. Artinya semi itu tidak seutuhnya ya, cuman sedikit ya. Nah, selanjutnya di paragraf yang kedua menjelaskan tentang contoh konduktor atau bahan-bahan konduktor yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja? Biasanya banyak di peralatan memasak yang terbuat dari logam, misalnya panci, wajan, penggorengan, sendok gitu ya, garpu, pisau, itu semua terbuat dari logam. Kalau piring terbuat dari plastik. Nah, plastik tidak dapat menghantar panas. Atau bisa terbuat dari gelas, dia bukan penghantar panas, maka disebut kategori isolator. Nah, jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Biasanya untuk membuat peralatan memasak di dapur. Nah, di paragraf ketiga membahas tentang contoh isolator, misalnya kayu, kain, dan plastik. Juga banyak ada di lingkungan kita atau di rumah kita. Nah, di paragraf terakhir itu menjelaskan tentang penggabungan benda-benda yang menggunakan bahan isolator sekaligus bahan konduktor. Misalnya apa? Panci. Pada alat untuk pemegangnya itu menggunakan bahan isolator supaya apa? Ketika kita memasak itu tidak akan terasa panas. Kemudian yang untuk memasaknya itu wadahnya terbuat dari bahan konduktor. Contoh lain misalnya apalagi setrika terbuat dari gabungan antara isolator dan konduktor. Untuk pegangannya itu menggunakan bahan isolator supaya kita tidak panas. Di bagian bawah setrika menggunakan bahan konduktor karena dia dapat menghantar panas, terbuat dari besi. Besi itu merupakan jenis logam.
Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah memahami apa itu isolator, apa itu konduktor, apa contoh isolator, apa contoh konduktor, dan apa itu semikonduktor? Ya, Pak yakin kalian sudah paham. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mencari arti kata menggunakan Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata-kata yang dicetak miring pada teks bacaan yang kita baca sebelumnya, teks isolator dan konduktor. Yuk sama-sama kita lihat jawabannya.